Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham retail yang mulai menarik dan menurut kita punya potensi yang bisa dipertimbangkan. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program private mentoring saham dari Kanala, cek detailnya di deskripsi video ini atau bisa WA ke Kanala ya. Saham yang kita bahas di video kali ini adalah saham API atau Mitra Adi Perkasa. Nah, harga sahamnya itu sekitar 1.100-an per lembarnya, jadi satu lotnya sekitar 116 ribuan. Dan saat ini sahamnya itu udah turun lebih dari 14,3% dalam satu tahun terakhir. Jadi memang ada penurunan di harga saham MAPI ini. Nah, seperti apa bisnisnya serta fundamentalnya? Kalau kita lihat di sini, MAPI ini merupakan perusahaan retail yang punya atau membawahi merek-merek yang sangat terkenal ya di Indonesia seperti Adidas, kemudian juga ada Asics, kemudian Paul, Starbucks, Subway, dan banyak lagi. Jadi ini bisnisnya itu terbagi jadi untuk fashion, kemudian department store, F&B, dan banyak lagi. Jadi ini bisa dibilang sebagai salah satu rajanya retail di Indonesia. Nah, dengan banyaknya brand yang ada di MAP dan juga ekspansi yang mereka lakukan, itu sebenarnya bisnis mereka bertumbuh. Terlihat di 2024, revenue mereka itu mencapai lebih dari 37 triliun, itu tumbuh 13,5% secara year on year. Sayangnya memang net income-nya turun tipis, yaitu di level sekitar 1,77 T, dan memang di situ ada penurunan laba bersih. Nah, tapi kalau kita lihat di sini secara return on equity pun juga cukup baik, mencapai 15,1%. On average itu juga bisa di 15%-an untuk ROE dari MAPI ini. Jadi dia tergolong sebagai bisnis yang punya fundamental cukup bagus di situ. Jadi ini termasuk salah satu pemain retail besar di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini segmen pendapatan mereka itu memang didominasi dari penjualan retail ya. Terlihat itu porsinya mencapai 83,2% dari keseluruhan pendapatan mereka. Nah, buat kamu yang butuh referensi atau ide-ide saham bagus murah serta berpotensi cuan di 2026, bisa baca ebook terbaru Kanala yang berjudul 30 saham bagus murah potensi terbang 2026. Di ebook ini kita kupas 30 saham yang bagus, undervalue, dan potensinya sangat menarik, serta dia berpotensi memberikan return yang bagus di tahun 2026. Nah, apa saja saham-sahamnya dan seperti apa analisis fundamental lengkapnya, bisa langsung dapatkan di ebook terbaru ini. Untuk pembelian ebooknya bisa WA langsung ke Kanala ya. Nah, bagaimana kinerja 2025? Kalau kita lihat di sini di September 2025, untuk penjualan mereka atau pendapatan mereka itu masih bertumbuh, yaitu mencapai 30 triliun lebih. Jadi ada pertumbuhan dari sisi revenue di sana. Nah, kemudian kalau kita lihat laba periode berjalan, itu juga masih tumbuh, yaitu di 1,7 T, tumbuh dari 1,61 T dibandingkan pada September 2024 lalu. Untuk laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sekitar 1,3 triliun, ini laba bersihnya ya, itu masih tumbuh daripada periode September 2024 lalu. Nah, kita perkirakan full year-nya itu mungkin di level sekitar 1,7 sampai 1,73 T. Dan kalau di-compare dengan 2024, ya masih akan turun-turun tipis lah, mungkin sekitar 2-3% year on year. Jadi memang kinerjanya lagi challenging ya di 2025 ini. Namun secara valuasi, sahamnya ini menurut kita masih punya potensi dan dari prospek ataupun potensi dividen ini juga bisa menjadi untuk bahan dicermati ya. Saat ini itu PER-nya sekitar 10,5 kali dan PBV 1,5 kali. Nah, ini PER yang sebenarnya menurut kita udah cukup wajar untuk saham-saham retail karena memang apalagi di Indonesia yang memang kalau kita lihat beberapa tahun terakhir tingkat penjualan retail itu punya challenge-nya tersendiri atau growth-nya juga nggak terlalu signifikan pertumbuhannya. Nah, jadi ini valuasi yang sebenarnya sudah mulai cukup wajar. Daya tariknya adalah kalau si MAP ini itu harga sahamnya makin turun, dengan PER-nya bisa lebih turun atau PBV-nya mungkin bisa ke bawah 1. Nah, untuk potensi dividen yield memang nggak tinggi, hanya sekitar 1% per tahun ya, karena memang tadi valuasinya udah agak mahal dan juga payout ratio dividen mereka tuh juga nggak setinggi emiten-emiten lainnya. Jadi memang itu gambaran dari sisi dividen. Nah, kalau kita lihat 5 tahun terakhir, sebenarnya sahamnya tuh masih memberikan return yang bagus, terutama kalau di-compare dengan 2022 lalu ya. Dan dari titik tertingginya, sahamnya itu udah turun lumayan signifikan, karena di titik tertingginya itu bisa di atas 2000. Kalau misalkan kinerjanya kembali bagus dan ada potensi lonjakan di situ, kita tahu saham ini akan diapresiasi dan paling tidak ini bisa masuk watchlist dulu.